Video ini menampilkan potret pendidikan kita berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan beberapa kepala STK di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Seperti apa kondisi dan penyelenggaraan pendidikan kita? Ada 4 realita yang menginformasikan sekilas potret pendidikan kita di Tanah Nucalale yang diangkat oleh para Kepsek dan mantan koordinator pengawas ketika diwawancara. Apakah mutu pendidikan kita di Kabupaten Manggarai menjamin peserta didik untuk terampil, menjamin peserta didik untuk sejahtera, menjamin peserta didik untuk mandiri? Fakta pertama berkaitan dengan mutu lulusan. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil ujian nasional. Berdasarkan hasil ujian nasional, tergambar mutu pendidikan kita. Terus terang bahwa pendidikan kita di Manggarai, karena begini, pendidikan itu mutunya dilihat dari standar kompetensi lulusan. Kita di Kabupaten Manggarai sepanjang yang saya ikuti untuk 5 tahun terakhir sampai 2019 itu UN ya. Sekarang kan tidak ada ujian nasional, tidak ada. Tahun ini sudah tidak ada. Jadi ujian nasional itu untuk kita Kabupaten yang bisa kita lihat hasilnya itu. Mutu kita di cukup dan kurang karena berada di bawah 70 hasil rata ya, rata kita di bawah 56, ada yang di bawah 7, jadi cukup dan kurang, itu rata-rata kabupaten. Selain itu, ada faktor lain yang dilihat oleh para kepala SDK penyebab rendahnya mutu pendidikan. Alasan yang pertama itu mungkin dari kepala sekolahnya, kemudian pengawasannya dari Pak Pengawas, terus dari orang tua juga. Kerjasama dari semua pihak itu kurang, sehingga dampaknya pada mutu pendidikan rendah ini. Tergantung kepada kesejahteraan dari guru. Mutu pendidikan kita itu belum memuaskan, dan itu dilihat dari muara dari 8 standar nasional pendidikan. Itu adalah standar kompetensi lulusan. Fakta kedua tentang kompetensi guru. Kompetensi lulusan menurut Pak Kosmas berkorelasi dengan kompetensi guru. Dan ini sebenarnya sesuai dengan mutu guru kita. Mutu guru kita di Manggarai itu rata hasil di indikator dari hasil ujian kompetensi guru UKG. Ujian kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Hasilnya rata-rata 54 kita, hanya 54,23 ya, 50. Itu berarti sebenarnya kategori kurang, sehingga tidak heran kalau hasil ujian nasional kita, kompetensi lulusan kita kurang, karena kepintaran guru kita hanya 54 pada kategori kurang. Di pasal 31 Undang-Undang Papua hak mendapatkan pendidikan. Lalu ikutannya di Undang-Undang 20 2003 pasal 5 ayat 1 dia katakan pendidikan dimaksud adalah pendidikan bermutu. Karena di Undang-Undang 14 dulu 5 guru dan dosen itu diatur tentang kompetensi guru, ada 4 yang kompetensi guru: kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional. Fakta ketiga tentang inkonsistensi penerapan regulasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan semestinya berpijak pada regulasi atau peraturan yang berlaku. Regulasi sebagai pedoman membantu para penyelenggara dan pengelola pendidikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas demi menghasilkan manusia yang berkarakter, cerdas, dan terampil.
dalamnya mengatur tentang kepala sekolah. Sudah diatur dengan Permendikbud 6/2012 ya kalau tidak salah tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Faktanya setelah lama saja di pengawas bahwa regulasi itu masih sangat terlalu ideal. Karena apa buktinya? Ada sejumlah sekolah-sekolah kepala sekolahnya belum bersertifikat, belum mengikuti diklat, belum punya NUKS ya, nomor unik kepala sekolah. Tapi tiba-tiba jadi kepala sekolah, padahal di aturan itu tegas itu. Tapi dalam pelaksanaannya tidak konsisten ya. Dinas Pendidikan ada kesan mengambil alih wewenang dari Yayasan Sukma. Saya diangkat sebagai kepala sekolah, terus terang saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tiba-tiba saya dipanggil untuk mengikuti pelantikan. Awal mulanya saya tidak pernah tahu seperti apa mutasi yang saya harus terima ini. Tetapi begitu saya terima amplop dari dinas, ternyata bunyi di dalam untuk mutasi sebagai kepala sekolah. Sebenarnya yang saya dengar bahwa kepala sekolah paling kurang 3C pengangkatan kepala sekolahnya. Nah, karena kami kekurangan atau tidak ada orang yang menjabat sebagai kepala saat itu, diangkatlah saya dengan golongan 3B. Untuk menjadi kepala sekolah di sekolah SDK seharusnya diangkat oleh Yayasan Sukma, dan tentu Yayasan Sukma bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Ketika keduanya bertemu, maka seorang guru bisa diangkat sebagai kepala sekolah oleh Sukma berdasarkan pertimbangan dengan Dinas PPO. Kepala sekolah di STK yang notabene adalah ASN ragu-ragu tentang kepemilikan STK antara milik pemerintah atau milik Yayasan Sukma. Karena itu, mereka tidak berani mengeksekusi kebijakan Yayasan Sukma. Di sekolah, setiap tahun kami menagih uang iuran untuk Sukma itu 2.000 per anak per bulan. Tetapi kami kewalahan, setiap kali rapat komite, orang tua siswa selalu mempertanyakan, kok kami ini diminta sumbangan iuran untuk Sukma itu Rp2.000 per bulan, tapi itu untuk apa? Kalau boleh, Sukma mensosialisasikan itu dengan orang tua murid. Kami setuju dengan iuran itu, tapi harapan dari kami untuk memperhatikan guru komite. Selama saya memberikan sosialisasi, memang ada pertanyaan, Bu, uang itu digunakan untuk apa? Saya bilang ada pos-pos pengeluaran, tapi karena macetnya dari sekolah-sekolah, sehingga yayasan belum bisa membuat anggaran untuk mengalokasikan ke sekolah-sekolah. Peran komite sekolah sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 75 tahun 2016 tidak semua kepala sekolah tahu, sehingga peraturan ini tidak dipatuhi sekolah. Dinas belum pernah mensosialisasikan kepada sekolah, sehingga kami belum tahu persis peran dan fungsi komite di sekolah itu. Berkaitan dengan komite sekolah, kalau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu belum ada.
Fakta keempat tentang politisasi pendidikan. Politik pendidikan atau kebijakan politik di bidang pendidikan bertujuan untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kebijakan di bidang pendidikan yang mengangkangi regulasi demi kepentingan politik sempit kita sebut politisasi pendidikan. Pengangkatan kepala sekolah itu tidak ada iming-iming politik, tidak. Karena di Undang-Undang 14 2005 guru dan dosen, guru itu jabatan profesional. Jabatan profesional. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa. Dan dosen karena dia kualifikasi dan kompetensi. Ya. Saya sering dorong teman-temanku, Pak Ibu, jangan repot dengan politik. Apa hubungan antara intervensi pengangkatan kepala sekolah di SDK dengan politisasi pendidikan? Untuk memilih kepala sekolah, khususnya di lembaga sekolah ya, ke depannya semestinya dipilih karena kemampuan, ya, kompetensinya. Ini ada dampak yang negatif apabila nanti ya mengangkat seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah hanya karena ada orang dalam. Proses pengangkatan kepala sekolah, saya pribadi itu ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan. Mengangkat kepala sekolah di sekolah yayasan itu haknya yayasan. Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu tentu menjadi harapan kita semua. Apa yang penting dalam mewujudkan harapan akan pendidikan bermutu? Apakah pengelolaan pendidikan kita di kabupaten ya, di Kabupaten Manggarai misalnya, sudahkah dengan parameter regulasi-regulasi? Kita harapkan itu regulasi itu jangan hanya di atas kertas, mesti dipraktekkan. Misalnya sebelum jadi kepala sekolah, guru bersangkutan itu harus mengikuti diklat calon kepala sekolah kepada pengambil kebijakan. Apakah pemilik yayasan atau bupati, kepala dinas, kita harapkan mengakomodir betul regulasi itu. Jangan sampai ada deviasi dan kebijakan atau kepentingan tertentu. Nah, itu berbahaya. Mengikuti teorinya Abraham Maslow tadi, kalau kita tidak ikut aturan, saya pikir kita tidak akan aman. Tidak akan aman dalam pendidikan, sama dengan pendidikan kita tidak akan bermutu. Menjadi kepala sekolah itu jangan dibonceng oleh politik. Jangan sampai nanti kepala sekolah yang hanya karena dia kalah politik akhirnya dia dimutasikan atau mungkin diturunkan jabatannya. Jadi itu harapan saya untuk pemerintah daerah. Perlu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga dengan Yayasan Sukma. Harapan kami ke depannya pengangkatan kepala sekolah perlu disepakati dengan Yayasan Sukma.